Assalamualaikum, Pak Yunus. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Yuli. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Yuli. Bu Yuli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, walaupun sedang flu ya, ini suara habis. Semangat, Ya, Bu Yuli. mm, eh, kayaknya Pak Yunus ini ya, lagi ada masalah ya, kurang semangat ya. Iya nih, Bu Yuli. Ada sedikit permasalahan nih yang terjadi pada peserta didik saya nih, Bu Yuli. Hmm, Eh, Jika Bu Yuli ada waktu, saya ingin berdiskusi nih dengan Bu Yuli nih terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Apakah Bu Yuli iya, ada waktu? boleh, boleh. Ya, kebetulan sekarang saya lagi ada waktu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Yunus capai dari uh, coaching atau diskusi kita hari ini? Oh iya, terima kasih Bu Yuli. Jadi begini Bu, Eh, saya ingin mendapatkan solusi nih dari permasalahan saya ini di kelas. Eh, Permasalahannya itu ya adalah saya kan mengajar ini Bu, mengajar di kelas 5 gitu. Nah, dari 30 siswa di kelas saya yang saya ajar ini masih ada 3 siswa itu yang masih belum lancar membaca Bu. Atau membacanya itu masih dieja gitu. Sedangkan seharusnya kan kelas 5 itu kan bukan hanya bisa membaca, seharusnya itu kan. Kelas 5 itu kan seharusnya kan udah bisa bernalar kritis seperti itu. Ya, Jadi di kelas 5 itu nantinya kan ada ANBK Bu, atau asesmen ya, nasional berbasis komputer itu kan. Nah, ya, sedangkan di ANBK itu kan asesmen kompetensi minimumnya itu atau AKM-nya itu kan ada literasi, terus ada ya, numerasi gitu. Nah, ya. apabila 3 siswa ini membacanya saja belum lancar gitu, Mhm, nah bagaimana mereka bisa menjawab soal literasi? Nah, mhm, apalagi numerasi kan menghitung itu. Apalagi sebentar lagi dia kan mau naik kelas 6 gitu kan. Kalau udah naik kelas 6 terus dia nantinya ke SMP gitu. Nggak mungkin kan di SMP nantinya dia belum bisa membaca. Nah, pasti nanti yang disalahkan pasti guru SD-nya. Nah, ini saya ingin nih mereka itu bisa lancar membaca gitu di kelas 5 ini gitu dan memahami gitu, bisa paham materi pelajaran itu yang dia baca gitu, Bu. iya, ya, Pak Yunus, terima kasih. Nah, jadi di kelas Pak Yunus ini, Pak Yunus kan mengajar di kelas 5 ya. Iya, Bu. Nah, di kelas Pak Yunus ini ada 3 anak yang Ya, belum lancar membaca. ya. Sementara di kelas 5 itu, kemampuan anak itu harusnya sudah pandai atau lancar membaca, bahkan sudah bisa bernalar kritis Ya, gitu.
Terlebih lagi nanti anak-anak akan menghadapi ANBK. ANBK, Seperti ya. itu ya Pak Nus. Ya, seperti itu, Bu. Iya. Nah, kan Pak Yunus sudah mengajar kurang lebih 2 bulan di kelas ini ya Pak Yunus ya. Iya, Bu, benar, Bu. Kalau menurut Pak Yunus, kira-kira apa sih penyebab dari ketiga anak itu belum bisa membaca gitu? Nah, jadi begini, Bu. Setelah menurut saya nih, setelah saya selidiki gitu, mengapa sih dia di kelas 5 ini dia belum bisa membaca gitu kan? Nah, Mm, eh, saya kan punya 3 anak ini. Sebutlah anak yang pertama itu si A. Nah, nah, ya, dia itu belum lancar membaca memang karena IQ-nya rendah gitu, Bu. Jadi waktu di kelas 3 pernah ada dia tes IQ gitu yang datang ke sekolah, terus IQ dia itu kalau nggak salah itu saya menunjukkan kurang atau di bawah dari 85 gitu, Bu. Nah, tetapi saya lupa pastinya karena dulu buka gurunya juga bukan saya gitu ya. Penyebabnya memang kalau dilihat ini ya Bu ya dari keluarganya gitu, latar belakang keluarganya itu, emang ini anak ini memang keturunannya itu yang mempunyai istilahnya kita bisa lihat itu eh, kurang memahami lah atau IQ-nya agak rendah lah gitu. Soalnya dari mana saya tahu? Saya tahunya itu dari saya pernah mengajar kakaknya. Kebetulan kakaknya itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau ABK gitu. Nah, sekarang kakaknya itu SMP-nya di SMP SLB gitu kan. Nah, mungkin menurut saya itu si A ini faktor dari keturunan. Nah, yang kedua, yang si B ini, nah dia itu belum lancar membaca karena memang dia itu kurang perhatian, Bu, atau kurang bimbingan dari orang tuanya di rumah. Nah, karena orang tuanya itu mempunyai banyak anak. Nah, ayahnya bekerja sedangkan ibunya itu mengurusi adiknya yang masih kecil-kecil gitu. Saya pernah tanya adiknya itu ada berapa gitu dengan si B ini. Belum lagi kakaknya katanya adiknya itu ada 5 gitu. Ditambah kakaknya kan jadi keluarga besar lah dia gitu kan. Dari tatapan matanya sepertinya juga anak ini juga termasuk yang berkebutuhan khusus cuma nggak kelihatan gitu nggak terlalu parah lah gitu. Nah, jadi saya lihat juga tulisannya juga masih tidak bisa terbaca lah oleh kita, ya kan? Nah, itu di si B. Nah, sedangkan yang si C ini dia belum bisa membaca itu karena memang ibu dan bapaknya itu memang dia sudah berpisah, Bu. Jadi istilahnya mm, broken home lah ya. Nah, tetapi ya, ibunya menikah lagi gitu. Sepertinya dia kurang nyaman tinggal dengan bapak tirinya gitu. Makanya dia sekarang itu tinggal dengan neneknya gitu. ya, Sesekali dia juga tinggal dengan ibunya, tetapi ibunya sibuk ngurusin adeknya. Nah, yang mm, masih kecil gitu kan. Jadi dia lebih sering bermain di luar dibandingkan dengan belajar di rumah gitu. Jadi dia jadi malas belajar gitu, Bu, di rumahnya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu, menurut saya yang ketiga siswa saya ini. berarti setelah Pak Yunus mengajar di sana, Pak Ya, Yunus berarti kan juga melakukan observasi terhadap mereka ya, iya, Bu, benar. bahwa mereka itu tidak dapat membaca yang A itu karena tadi dia mungkin EQ-nya rendah, Ya, kan Pak benar. Yunus? Ah, Terbukti juga dengan Pak Yunus pernah mengajak kakaknya. Ya, Kemudian yang siswa ke B ya, karena apa namanya banyak anak dia kurang perhatian tidak ya, benar, Bu. terurus. Kemudian yang siswa yang C apa namanya broken home ya. Broken home, ya, Jadi Bu. jadi dia tinggal sama neneknya kurang kasih sayang orang tuanya juga ayah Ya, ibunya. benar. Nah eh, Hmm. pastinya eh, pastinya menurut Pak Yunus kira-kira eh, kan tadi tujuan Pak Yunus itu kan agar kelas 5 itu bisa membaca kan, Ya, bisa membaca dengan lancar. ya, Syukur-syukur semua anak bisa bernalar kritis gitu kan. ya, Nah, ada ada ketiga anak ini, ada masalah di ketiga anak ini yang ya. disebut seperti itu. Kira-kira menurut Pak Yunus apa hambatan atau gangguan yang menghalangi
Bapak dalam meraih tujuan yang tadi Pak Yunus sampaikan sebelumnya. Ya. Jadi menurut saya itu hambatannya yaitu belum adanya kesadaran atau Hmm, keinginan yang kuat gitu dari dalam diri mereka sendiri gitu Bu. Bagaimana agar saya dapat lancar membaca gitu kan, ya, dan memahami materi pelajaran gitu. Karena kan membaca itu kan suatu hal yang sangat penting sekali, apalagi untuk masa depannya kan. Ini kan pondasi banget gitu, dasarnya banget gitu. Dan yang ya, kedua itu menurut saya itu kurangnya bimbingan atau motivasi dari orang tua ya. agar anaknya dapat lancar membaca gitu Bu. Mungkin itu hambatan atau gangguan yang menghalangi saya untuk meraih tujuan itu, Bu. Iya, jadi setelah Pak Yunus menganalisis Ya, ketiga anak itu, Pak Yunus dapat menyimpulkan bahwa hambatan yang terjadi Pak Yunus tidak mencapai tujuan itu adalah yang pertama mungkin tadi ya faktor internnya ya iya, di Bu. dalam diri anak Dari yang intrinsiknya dia kurang. gitu ya, benar. Iya, yang nah yang kedua faktor dari luar, ya kan? Ya, Yaitu tadi dari orang tua anak yang kurang peduli, ya, ya. Dimana kita tahu kalau membaca itu harus harus setiap hari kalau untuk tahap benar, tahap Bu. ini ya, Benar. setahap awal. Ketika sehari dua hari tidak membaca aja, otomatis anak akan lupa kembali, Iya, ya kan? benar, Bu. Nah, iya, jadi kurangnya perhatian orang tua terhadap kemampuan anak membaca itu sendiri, ya Iya, Pak Yunus. benar, Nah, Bu. dari hambatan-hambatan tersebut yang sudah Pak Yunus analisis, Ya. nah kira-kira eh, sepertinya Pak Yunus sudah melakukan usaha ya, Iya, Bu. usaha agar anak Benar. bisa eh, bisa membaca. Nah, Iya. usaha apa saja? Ini usaha apa saja Iya. yang sudah pernah Pak Yunus kerjakan Iya. agar mereka itu dapat membaca di kelas 5 ini? Iya. Jadi saya pernah membimbing ketiga siswa saya ini satu persatu untuk belajar membaca, gitu kan. Hmm. Saya juga sudah memintanya ketiga anak ini untuk datang ke sekolah lebih awal sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, Hmm. karena kebetulan kelas saya itu masuk siang, Bu, masuk jam 9. Nah, saya meminta mereka itu untuk datang jam 7:30 gitu, agar dia bisa saya bimbing untuk belajar membacanya di perpustakaan gitu kan. Ya. Karena di perpustakaan itu kan kondusif banget untuk belajar, suasana belajarnya. Nah, tetapi hasilnya memang masih belum tercapai apa yang saya inginkan gitu, Bu. Hmm. Jadi walaupun ada perkembangannya, ada sih perkembangannya. Tadinya membacanya masih Ah, mengeja-eja seperti anak TK ya. seperti kelas 1 gitu kan. Nah, masih sedikit lah perkembangannya sehingga dia kadang-kadang tergantung gurunya. Kalau ada gurunya baru dia membaca. Tapi kalau nggak ada gurunya dia udah nggak baca lagi, dia malah bermain gitu kan. Nah, kalau di sekolah aja ada guru seperti itu, apalagi di rumahnya kan, pastinya dia juga nggak belajar, malah saya yakin pasti dia main gitu. Walaupun udah saya Iya, motivasi gitu. iya. Nah, itu mungkin ya karena tadi itu yang telah Pak Yunus katakan bahwa kurangnya motivasi dalam diri dia Iya, kan. benar, Jika Bu. kurangnya motivasi dari orang tua. Wah, Pak Yunus, salut nih buat Pak Yunus, bagus sekali usahanya Iya, sudah Bu. Terima melakukan kasih. bimbingan individu, kemudian Iya, mengajak anak untuk datang lebih awal, terus Pak iya, Yunus melatih, pasti Pak Yunus juga melatih di situ pakai buku yang sesuai dengan materi dia iya, kan, benar, Bu. pembacaan. Nah, setelah Pak Yunus menjalani, Iya, ternyata tadi yang sudah Pak Yunus sampaikan bahwa ada perubahannya. iya, Tapi perubahannya baru baru sedikit, belum sedikit. signifikan Iya, gitu. Tapi sudah mulai mengejar gitu. Sedangkan jauh dari tujuan awal anak-anak di kelas 5 kan. iya, benar, Bu. Berarti harus ada upaya yang dilakukan Pak Yunus lagi. Iya, Uh, benar. Kira-kira
apa rencana Pak Yunus dalam mencapai tujuan yang diinginkan tersebut? Rencana saya ya Bu ya, rencana saya Ya. itu mungkin untuk mencapai tujuan yang pertama adalah saya akan memanggil orang tua ini Bu, dari ketiga siswa tersebut untuk menjalin komunikasinya dan Hmm. kerjasamanya agar orang tua ini bisa membantu anak-anaknya di rumah untuk belajar membaca dan membimbingnya setiap hari seperti itu rencana saya. Nah, untuk menguatkan dalam mencapai tujuan itu, saya akan membimbing terus ketiga anak ini, ketiga siswa saya ini setiap hari juga, masih tetap yang seperti yang saya telah lakukan gitu, dan pastinya saya harus memotivasi terus nih agar mereka itu selalu antusias lah dalam belajar membacanya gitu. Saya harus semangatin terus gitu. Itu Ya, rencana saya sih kayaknya seperti itu gitu. ya, Kemudian saya mau apa ya untuk mencapai tujuan itu, rencananya itu saya ada ide ini Bu, apa namanya, mencoba gitu membuat daftar kegiatan kayak daftar kegiatan gitu kan, kegiatan harian gitu. Misalnya berupa tabel gitu, tabel ya, pencapaian. Hari ini dia sudah baca perkembangannya apa, sudah bisa membaca lancarnya sampai di mana, atau dia sudah baca berapa halaman gitu di buku yang telah dibaca di hari itu gitu. ya, Terus kemudian kayaknya itu untuk biar saya bisa mengeceknya itu berarti apakah dipantau oleh orang tua ya. Jadi ada tanda tangan orang tua gitu Bu. ya, Di rumah kayaknya gitu ya Bu ya. Ada tanda tangan orang tuanya gitu di rumah. Terus bahwa orang tuanya itu mengecek gitu apakah udah dibimbing anaknya gitu kan, atau udah dimotivasi. Mungkin bisa ditulis juga kali bentuk motivasinya seperti apa gitu. Nantinya juga saya kayaknya itu untuk memantaunya itu, jadi daftarnya itu bisa dibawa setiap hari, dan untuk komunikasi dengan orang tuanya itu kita kan udah bisa lewat WA ya Bu ya. ya. Kayaknya seperti itu yang ingin rencana yang akan saya lakukan gitu, supaya tercapai tujuan ini. Iya, jadi Pak Yunus sudah terpikir ya Ya, suatu apa rencana. Yang pertama tadi ingin melakukan pertemuan dengan orang tua ya. iya benar Bu. Ya, Kayaknya ya berarti Pak Yunus sudah faktor. berusaha untuk memotivasi orang tua agar bisa menularkan itu kepada anaknya ya. Iya, Maksudnya agar membimbing anaknya di rumah. Soalnya kan kalau cuma di sekolah doang, di rumah nggak dibimbing, kayaknya kurang maksimal gitu iya ya Pak benar Yunus. Bu. Nah, Kurang. kemudian yang kedua dengan membuat Iya, agenda membaca. lagi memang. Jadi dari situ, dari tadi yang cerita Pak Yunus sampaikan ke saya, Ya, dengan agenda itu berarti anak itu, jadi kita tahu targetnya ya. iya Maksudnya benar Bu. jadi tahu perkembangannya ya. Perkembangannya. Nah, uh, menurut Pak Yunus, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Yunus sebutkan tadi? Untuk ukuran keberhasilan rencana saya itu, Hmm, saya kepingin itu anak ini dapat membaca dengan lancar. Dan hmm, bukan dengan lancar saja seperti teman-temannya itu, tapi dia juga bisa memahami materi apa yang dia disampaikan oleh guru, atau dia bisa hmm, membaca buku atau bacaan lain, dia bisa paham seperti itu. Jadi eh, ukuran keberhasilan atau indikatornya, saya kepinginnya dia bisa, siswa ini seperti itu, seperti teman-temannya seperti itu Bu. iya, Ya, berarti bisa membaca lancar kepada teman-temannya ya Pak Yunus iya ya. benar Bu. Nah, sekarang apa komitmen Pak Yunus terhadap eh, upaya atau rencana aksi yang tadi Pak Yunus sebutkan tadi? Nah, Komitmennya. komitmen saya, saya
akan melakukan bimbingan untuk ketiga siswa saya ini setiap hari di perpustakaan yang sudah saya lakukan. Terus Hmm. saya tetap saya jalankan seperti Hmm. biasa sebelum mulai pelajaran. Hmm. Dia datang lebih awal itu dan tentunya saya melakukan kolaborasi nih dengan orang tua di rumah. Tadi bisa Oh, kita berkomunikasinya bisa melalui WA agar iya, untuk dia bisa membimbing dan memotivasi gitu agar anak-anaknya itu bisa semangat belajar membacanya. Mungkin komitmen saya iya, seperti itu, Bu. iya. Kemudian menurut Pak Yunus siapa yang dapat membantu Pak Yunus menjaga komitmen tersebut? Dalam hal ini yang dapat membantu saya dalam mencapai tujuan saya, komitmen saya ini, yaitu pastinya orang tua. Nah, orang tua yang berperan di rumah pastinya eh, ketiga anak ini juga Hmm. harus membantu saya agar dia itu eh, bisa lancar membacanya seperti itu, Bu. Jadi orang tua dan Iya, siswa ini orang yang bisa menjaga komitmen saya. berarti dari dua tadi upaya yang akan Pak Yunus lakukan, itu Ya, akan dilakukan dalam waktu dekat ini. ya, saya Akan, akan melakukannya dalam waktu dekat ini, mungkin minggu-minggu iya. ini. Ya, berarti dua-duanya sekaligus ya, Iya, Bu, dua pastinya kegiatan itu dua-duanya sekaligus. sekali. Nah, sekarang apa namanya? Saya yakin apa yang Pak Yunus rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya. Gitu. Eh, Sekarang semoga apa yang apa yang sudah Pak Yunus upayakan tadi yang dua-duanya itu kan ingin dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Ya, Bu. Semoga itu semua berjalan dengan baik dan saya Amin, amin. Terima pengen kasih, Bu. lagi nih dengar cerita Pak Yunus Ya, setelah upaya itu apa sih kemajuan anak didik Pak Yunus iya. yang di orang itu. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Yunus sekarang? Alhamdulillah, Bu. Perasaan saya sekarang senang, udah plong gitu. Apalagi Bu Yuli sudah membantu nih permasalahan saya. Tadinya kan saya kan bingung ya, bagaimana apalagi ya yang mesti saya lakukan seperti itu kan dalam menghadapi permasalahan saya ini gitu. Nggak mungkin kan ini sampai berlarut-larut kan. Nantinya Ya, tiba-tiba udah kelas 6 aja dia masih belum bisa baca juga gitu. Pastinya kan gurunya akan ikut bersalah juga lah sudah sampai mana ya, progresnya gitu. Saya berterima kasih banyak ini sama Bu Yuli. Saya sekarang sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan ini. ya. Mudah-mudahan ketiga siswa saya ini bisa lancar dan membacanya itu harapan saya itu Amin, keinginan besar saya itu dan amin, dia bisa memahami materi pelajaran yang telah amin. saya berikan gitu untuk Iya, masa depannya juga gitu Bu. ya, amin, amin. Ya, Pak Yunus, sekian dulu ya pertemuan kita atau diskusi kita kali ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Ya, selamat Pak Yunus. Assalamualaikum Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Ya, baik Pak Yunus. Tadi saya dengar suara Bu Yuli serak nih, kayaknya lagi enggak enak badan ya Bu Yuli ya. Ya, Eh, nah, jadi ya jaga kesehatan ya Bu ya. Apalagi sekarang ini cuacanya gitu. Tapi kayaknya juga saya lihat juga dari raut wajah Bu Yuli ini kurang bersemangat ini. Kenapa ini kayaknya nih Bu Yuli? iya nih Pak Yunus. Lagi mikirin anak-anak. Jadi pada tahun ini Ya, saya itu anaknya kecerdasannya rata-rata kinestetik. Jadi seperti itu. uh, iya pada karena dia kinestetik, jadi di setiap ini
pembelajaran itu apa namanya sulit konsentrasi. Oh, belum konsentrasi. Jadi Ya, sulit konsentrasi. Bu Yuli, Konsentrasi. Bu Yuli mengajar di kelas satu ya? Iya, Pak Yunus, mengajar di kelas 1. Jadi mengajar di kelas satu. Oke. Iya. Nah, dari tadi nih yang saya dengar nih anak-anaknya kinestetik gitu. Nah, menurut Bu Yuli itu apa itu penyebabnya itu anak-anak itu sehingga konsentrasinya itu kurang gitu, kurang konsentrasinya dalam Kalau belajar. ya, kalau menurut observasi saya setelah 2 bulan ini ya, yang pertama memang eh, apa namanya kecerdasan mereka tuh kinestetik, gaya Mm-mm. belajar mereka lebih cenderung ke gaya apa namanya gaya kines, ya kan. Nah, kemudian juga karena waktu itu lamanya mereka masa MPLS gitu, Hmm. dan juga karena kesiapan mereka itu kayaknya masih kurang. Jadi memang di kelas saya itu anak-anak anak-anaknya itu rata-rata apa namanya tidak melalui jenjang SD PAUD TK gitu. Jadi memang langsung ke SD. Jadi untuk ininya kesiapan kontennya juga masih kurang. Jadi seperti itu ininya. Karena kelamaan MPLS jadi dia ini ya, apalagi anak sekarang itu juga nggak diwajibkan juga ya masuk SD itu harus TK dulu gitu ya Bu ya. Iya, Oh, seperti itu. Jadi iya, itu menurut penyebab dari yang Bu Yuli ini kan ya, yang Bu iya. Yuli sudah identifikasi gitu ya. Nah, dari identifikasi yang Bu Yuli lakukan nih, yang udah Bu Yuli tahu, itu kira-kira apa sih hambatannya gitu atau gangguannya itu yang bisa menghalangi Bu Yuli dalam meraih tujuannya gitu Bu Yuli? Iya, kan jadi anak-anak itu tadi kan kurang konsentrasi atau sulit konsentrasi karena rata-rata memang anak-anak di kelas saya yang sekarang itu anak kines. Hmm. Nah, saya sudah berupaya gitu, berupaya melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kesesuaiannya. Namun ada kendala yang saya hadapi. Hmm. Kendalanya itu adalah salah satunya waktu. Hmm. Kalau kita menggunakan metode kayak bermain peran, demonstrasi, itu kan butuh waktu yang lebih banyak gitu ya. Tapi anak-anak senang melakukan itu, dan apa Hmm. yang kita lakukan itu dapat kena ke anak, karena masa anak-anak itu anak kelas rendah itu dia masanya konkret, ya kan. Hmm. Nah, cuma waktunya itu belum adanya pelajaran dari bidang studi, Hmm. dan waktu kita belajar hanya dari jam 7 sampai jam 9 karena kelas Hmm. kita dipakai untuk sekolah. Oh, Ya, gitu. jadi kendala yang yang saya rasakan itu memang di waktu Di waktunya di ya. waktu Heeh. pembelajaran anak-anak. Waktu ya, karena kan kelas satu itu kan pastinya kan cuma berapa hari tuh? Sehari itu berapa berapa jam Bu Yuli? Kalau misalnya boleh tahu. Hari itu pokoknya dari setengah setengah 7 Setengah sampai tujuh. jam 9. Jadi kalau hitungannya kan 30 menit berarti Iya, 5 JP. 5 JP. Belum lagi kalau misalnya dipotong dengan Ada bidang studi olahraga. gitu ya, olahraga, Uh, agama gitu ya. uh, Oh, dan oh, anak-anak sampai sekarang belum bisa dilepas sarapannya. Jadi mereka masih kayak anak TK bawa sarapan. oh Bawa begitu. sarapan itu udah 15 menit gitu. Hmm, Tengah-tengah pelajaran. oh seperti itu. Oke, dari situ tadi kira-kira ada nggak sih yang sudah Bu Yuli lakukan gitu untuk anak-anaknya yang kines ini? Yang saya sudah lakukan tuh seperti yang saya sampaikan sama Pak Yunus. Karena kecenderungan anak itu kayak belajar yang kinerja, maka Hmm? saya menggunakan metode pembelajaran. Aku kayak batuk. Em, Menggunakan metode pelajaran seperti bermain peran, demonstrasi, mm-mm, pokoknya hal-hal yang membuat mereka bergerak, bernyanyi,
juga saya banyakin es breakingnya biar mereka itu uh, konsentrasi gitu. Mm-mm. Tapi namun uh, ada peningkatan untuk Mm-mm. konsentrasi mereka, namun belum 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 maksimal. Gitu. Belum maksimal. Saya rasa belum maksimal. Hmm, bagus itu Bu Yuli. Menurut saya itu memang Bu Yuli itu sudah menempatkan memang udah sesuai ya. Jadi anak kines itu bermain peran. Jadi emang dia udah sesuai bergerak dia kan. Maunya itu bergerak gitu cara belajarnya gitu. Yang udah ya Bu Yuli lakukan. Nah, eh, selanjutnya kalau misalnya udah tadi bermain peran sudah gitu kan. Ada nggak rencana lagi untuk apa namanya anak-anak fitness ini biar dia bisa konsentrasi untuk belajarnya gitu atau biar tujuan Bu Yuli itu bisa tercapai gitu. Iya, sebenarnya sih kalau untuk di kelas, anak-anak udah mau mulai konsentrasi. Ya. Ada beberapa orang saja gitu. Ada 3 orang yang benar-benar kinerja banget. Hmm. Kebetulan si A itu, Ya. dia tuh kerjaannya jalan-jalan terus. Jadi Hmm. itu mengganggu konsentrasi temen yang lain gitu kan. Mm-mm. Terus belum lagi yang si B juga sama jalan-jalan juga. Mm-mm. Pokoknya itu uh, apa duduk itu kalau dia 5 menit duduk aja udah alhamdulillah. Enak, ayo Mm-mm. duduk, baru duduk gitu. Ntar mulai sedikit dia udah jalan-jalan lagi. Iya. Jadi ada 3 anak seperti itu, Mm-mm. sukanya jalan-jalan, terus sosialnya ke teman-teman itu juga mau kita dudukin sama siapa aja jadi berantem. Oh gitu. Uh, ya mau kita dudukin. Nah, jadi saya mau fokus ke 3 anak ini Mm-mm. supaya dia tuh bisa terdidik sehingga tidak mengganggu Mm-mm. teman-teman yang lain sehingga uh, kelas kita bisa konsentrasi gitu. Oh iya. Upaya yang ini yang mau saya rencanakan, Mm-mm. itu kayaknya mau dengan pemberian hadiah gitu, Hadiah. mau Hmm. pemberian hadiah teman-teman, Ya. misalkan dia hari ini bisa tertib nggak jalan-jalan gitu. Jadi Ya. saya Hmm. berpikir lagi kalau misalkan kalau itu belum belum bisa terwujud, Hmm. apa dengan sistem pemberian kartu Mm-mm. jadi kayak peringatan. Jadi Oh gitu, uh, kayak peringatan kayak gitu. Oh ya, peringatan ya. misalkan kartu kuning, Hmm. jadi kartu hijau, Hmm. kuning, merah. Misalkan kalau udah merah itu berarti ini udah kartu yang paling berat, orang tuanya dipanggil. Oh gitu. Nah yang terakhir upaya yang dilakukan yaitu apa namanya, jadi kan mau cara reward kami Mm-mm. apa namanya tadi kartu. Nah, Kartu. kemudian yang ketiga itu uh, memanggil orang tua gitu. Memanggil orang tua. Maksudnya mau ada konsultasi atau Konsultasi ya. menggali lebih dalam tentang anak. Jadi seperti itu ya rencana Bu Yuli ya. Tadi ada memberikan hadiah, terus ada lagi menggunakan kartu gitu kan. Terus memanggil orang tuanya ya, menggali lebih dalam lagi ya. Kenapa Ya, anak dan ini bisa saya kines gitu ya? Tiga anak iya, ini. dan saya juga baru kepikiran lagi. Ya. Waktu itu saya juga pernah punya anak murid seperti ini, Mm-mm. sukanya diberikan tanggung jawab. Oh gitu. Misalkan jadi ketua kelas, tapi karena saya sistemnya ini ketua kelasnya ganti-ganti, ya Hmm? saya lagi berpikir dijadiin tanggung jawab apa gitu ya, dijadiin Gitu. apa gitu, apa dijadiin penjaga kelas, jadi dia merasa dirinya apa namanya disuruh guru nih gitu. Oh Oh gitu. masa suruh petugas ketertiban masa nggak bisa tertib gitu. Oh iya iya iya. Kayak gitu Iya. baru
pikir lagi Bagus gitu. juga itu ya. Jadi dikasih tanggung jawab ya, ininya ya, Mm, rencananya itu udah uh-uh. untuk Ya, mengatasi itu, bagus juga itu. ya. Nah, kalau udah tadi itu yang tadi Bu Yuli sebutkan, nah dari hadiah, kartu, terus apa namanya, manggil orang tuanya, menggali lebih dalam lagi, apalagi tadi barusan juga ditambah lagi dia apa namanya, diberikan tanggung jawab gitu oleh gurunya gitu, biar oh ini disuruh bu guru nih gitu, jadi dia senang melakukannya gitu kan. Nah itu ukurannya apa, ukuran keberhasilan atau indikatornya itu apa, itu ukuran keberhasilan Indikatornya itu rencana Bu Yuli? ketika mereka itu indikator untuk anak itu ketika mereka itu sudah frekuensi berjalannya berkurang. Gitu. Ya kan? Jadi kadang kalau kita lagi nerangin mereka jalan-jalan fokus di anak jadi hilang. Oh gitu. Jadi enggak jadi ketika frekuensi berjalannya berjalan atau aktifnya Aktifnya berkurang, berkurang gitu ya. ini bukan aktif dalam pembelajaran ya, ini aktif Mm-mm. dalam hal yang lain gitu. Ya, Berkurang berarti itu sudah ada sudah peningkatan ada peningkatan gitu ya, udah dari upaya berhasil yang lah ya, dilakukan. apa yang dilakukan rencana tadi gitu ya, ya Bu Yuli ya. Oh begitu. Nah, yang tadi sudah Bu Yuli sebutkan gitu kan, indikator keberhasilannya gitu. Pastinya kan ada, nantinya kan harus komitmen ya Bu ya. Itu Iya, ya, iya, iya. komitmen atas rencana yang tadi sudah Bu Yuli rencanakan gitu. Nah, Mm-mm, kira-kira mm-mm. apa komitmen dari Bu Yuli itu untuk rencana itu? Ya, kok komitmennya itu ya itu tadi ketika misalkan yang pas hadiah memang Iya. dia sakit ya benar kita kasih hadiah Oh, gitu. benar gitu ya. Kartu benar kita kasih hadiah untuk kartu kalau ketika memang dia dapat kartu merah ya benar kita panggil orang tuanya. Gitu. Terus juga saya terus menjalin hubungan dengan orang tua mereka untuk Orang tuanya. mengalir lebih dalam lagi. Mm-mm. Nah, seperti itu sih kok. Iya, jadi nggak bohong-bohongan ya. Ntar kalau misalnya bohong-bohongan kan Ya, besoknya kan, dia nggak kemarin aja percaya lagi. nggak percaya lagi, pasti dia nggak bakal Uh, melakukannya lagi kan, uh, seperti itu ya. uh, Kalau misalnya ini, uh, oh jadi emang benar-benar ya, memang benar dilaksanakan gitu. Eh, Berarti pastinya kan ada yang membantu Bu Yuli nih dalam menjaga komitmen itu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yuli itu ya dalam menjaga komitmen itu? ya. Yang pertama sih kan komitmen itu terkait dengan saya dan anak tersebut ya. Mm-mm. Tapi teman sejawat saya juga bisa mengingatkan Hmm, saya ya. serta orang tua. Serta orang tua ya. Jadi saya, yang terlibat juga teman sejawat juga terlibat juga ya, Nah, mengawasi itu, terus teman satu paralel. oh paralel ya, sama-sama ngajar kelas Uh, satu gitu ya. Kan biasanya kenal juga tuh, ada yang iya, PLS juga kenal juga, dia kadang-kadang udah tahu kita barengan karakternya. juga ngajar. Kita tahu karakternya juga, dia seperti ini gitu. Iya, Gurunya iya, sering cerita. Waduh, itu bagus banget itu menurut saya itu, Bu Yuli. Eh, iya. Semangat Bu Yuli. Terima Nah, kasih, sekarang gimana nih Ibu. perasaan Bu Yuli nih? Udah sekarang udah tahu nih rencana apa yang Bu Yuli akan lakukan gitu kan, dengan Iya. mengatasi anak-anaknya yang kindes ini. Gimana nih perasaan dari Bu Yuli? Uh, Hari ini sih senang sekali Ya, karena bisa cerita masalah yang mm-mm. sedang saya hadapi dan tiba-tiba saya bisa menemukan solusinya Nemu sendiri. nemu ide ya, ide lagi Uh, solusinya ya. ada ide dan saya pasti akan mau menerapkan tersebut demi kemajuan kelas saya. Iya iya ya. Saya juga ikut senang. Alhamdulillah Bu Yuli. Jadi Bu Makasih, Yuli ayo iya dong. bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu kan. Alhamdulillah saya juga Ya, ikut senang juga itu dengan Bu Yuli ya, gitu. Baik Bu Yuli, mungkin sampai ya, di sini diskusi kita. Alhamdulillah kita sudah ya. berdiskusi yang sangat bermanfaat ini. Hmm, Mudah-mudahan apa yang direncanakan semuanya tercapai amin, ya, untuk kita semua, untuk kebaikan untuk amin. anak-anak juga. Terima kasih juga Bu Yuli. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ya, sama-sama Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.